Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat sebagai Ketua APSI Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Irfan Hidayat, MPD ya, sebagai Seksi Pengembangan Karir dan Kenaikan Pangkat Pengawas di SMP Kabupaten Cianjur. Apa kabar Bapak Irfan? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, Nah, kemudian yang kami hormati juga ya tim dari webinar APSI Jawa Barat ke-18, yaitu Bunda Nuraini ya, yang dalam kesempatan ini beliau sedang dalam perjalanan. Bismillah saja kita awali. Yang kami banggakan juga seluruh partisipan, alhamdulillah sudah 103 yang hadir dalam kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwa pada kesempatan ini kita diberikan berbagai kesempatan oleh Allah ya dalam webinar ke-18 dari APSI Jabar. Alhamdulillah ya, sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa dimulai kembali ya webinar APSI Jawa Barat. Mudah-mudahan kita terus kawal ya dalam setiap jadwalnya ya, terlaksana seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini bahwa kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja ASN ya, khususnya pengawas sekolah melalui sistem kinerja ya di BKN, yang insya Allah nanti akan dibedah tuntas pengelolaan kinerja ya, navigasi akurat dan terintegrasi melalui kinerja BKN. Nah, insya Allah akan dibedah tuntas, pembahasan secara mendalam, bukan hanya sekedar pengenalan ya, sehingga navigasi akurat, panduan teknis supaya ASN tidak salah input atau salah alur. Nah, nanti akan diitukan ya secara terintegrasi, sinkron dengan sistem BKN dan manajemen kinerja nasional. Nah, sehingga aplikasi resmi ya Eken BKN ini sebagai perencanaan kinerja, pelaporan dan penilaian. Nah, insya Allah untuk meningkatkan ketepatan pemahaman kita ya profesional ASN dalam mengelola kinerja berbasis digital, dengan narasumber hebat kita, yaitu yang pertama adalah nanti akan menyampaikan dulu Bapak Ketua kita ya APSI Jawa Barat yang sangat kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat. Nah, insya Allah beliau akan berikan tentang kebijakan umum, kemudian tentang arah strategis pengelolaan kinerja pengawas, kemudian perspektif organisasi profesi APSI. Kemudian selanjutnya nanti di sesi 2 akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Irfan Hidayat MPD. Beliau sebagai Seksi Pengembangan Karir dan Kenaikan Pangkat Pengawas SMP Kabupaten Cianjur akan memberikan nanti ya penjelasan teknis Ekin BKN, kemudian strategi pengisian SKP-nya, keterkaitan kinerja dengan karir dan kenaikan pangkat. Ini adalah bagian praktis ya, nanti aplikatifnya. Nah, insya Allah saya Ventina Yati sebagai moderator dan Bunda Nuraini ya yang bertugas pada kesempatan kali ini, insya Allah akan memberikan menjembatani ya antara para pemateri dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Nah, di sesi pertama seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemateri pertama dari Ketua APSI Jawa Barat yang sangat kita banggakan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Kuping, Bu Dr. Penti. Kak Kuping, Bapak Kak Kuping. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena berkat karunia-Nya, berkat rahmat-Nya, di hari Kamis siang ini kita bisa kembali bertemu bersama-sama secara virtual dalam rangka melaksanakan webinar APSI Jawa Barat yang isinya adalah berbagi tentang informasi kependidikan, khususnya informasi-informasi kekinian. Pertama, saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh pengurus APSI Jawa Barat, wabil khusus yang menangani bidang peningkatan kompetensi pengawas,
ada Cek Nur ya, pengawas Kabupaten Cianjur, kemudian Bu Titik, pengawas Kota Depok, kemudian Bu Dr. Penti dari Kabupaten Garut. Terima kasih atas kesempatan dan dedikasinya dalam rangka menyelenggarakan kegiatan webinar APSI Jawa Barat yang kesekian kalinya di kesempatan ini. Mudah-mudahan ini merupakan satu tujuan kami bersama di APSI Jawa Barat untuk senantiasa menjembatani ya berbagai hal yang memang diperlukan oleh teman-teman sekalian sebagai pengawas, ada juga sebagai kepala sekolah dan juga mungkin guru yang hadir saat ini. Karena informasi yang kami sampaikan itu tidak hanya sebatas untuk pengetahuan sebagai pengawas saja, tapi juga untuk kepala sekolah, untuk guru dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita ini kembali apa namanya terbiasa ya seperti semula karena dulu juga sudah lama kita melaksanakan webinar, bahkan kita beri nama Bapak dan Ibu sekalian ya. Webinar Kamis ini kita beri nama webinar Kamis Manis begitu dulu ya. Nah, sempat tertunda dikarenakan berbagai hal, kesibukan dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini setelah terbentuknya kembali kepengurusan yang kemarin sudah ya sudah meninggal dan sebagainya sehingga dengan rakerprop kemarin kami sudah menyusun kepengurusan yang lengkap kembali begitu. Dan nanti akan kami rapatkan hasil kepengurusan rakerprop kemarin itu nanti di sekitar pertengahan Januari ini. Begitu. Itu yang pertama informasi yang perlu disampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa bidang di APSI Jawa Barat ini yang menangani berbagai hal ya. Di antaranya adalah peningkatan mutu ya, kemudian bagaimana peningkatan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu kita bidangi ada di APSI Jawa Barat begitu. Maka APSI Jawa Barat bukan saja organisasi yang sifatnya organisasi begitu saja, tapi memang organisasi yang memberikan kemanfaatan buat semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini terima kasih Bu Dr. Penti yang sudah bersedia dan memiliki apa namanya kesigapan begitu ya menjadi moderator juga di siang hari ini. Cik Nur terima kasih menjadi hostnya dan wabil khusus kepada narasumber kita di siang hari ini Pak Irfan ya terima kasih atas apa namanya kesiapannya dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman kita ya di Jawa Barat ini dan mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh juga buat khususnya Pak Irfan dan buat semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu terakhir mungkin sekedar apa namanya saya menyampaikan kegembiraan dan apa namanya satu kebanggaan buat Jawa Barat Ibu yang saat ini yang sudah hadir mungkin perlu diinformasikan ke yang lain Bapak Ibu ya. Nanti ke depannya kita akan melaksanakan secara rutin ya di hari Kamis ini ya minimal dalam 1 bulan sekali itu pasti harus melaksanakan. Sehingga nanti di setiap guru, kepala sekolah dan juga pengawas minimal 1 bulan sekali punya sertifikat pengembangan diri begitu Pak Ibu. Dan itu nanti bisa diuploadkan di diuploadkan di apa namanya di apa laporan kinerja Bapak Ibu ya di Maya ASN di di Maya ASN. GTK maaf ruang GTK ingatnya karena pernah karena akreditasi itu. Jadi di ruang GTK ini silakan Bapak Ibu menjadi bakal kita untuk pengembangan dari ini bermanfaat untuk tugas kita lah untuk karir kita dan sebagainya. Selesai itu Bu Penti ya terima kasih dan Bapak Ibu selamat menyimak dan sampaikan kepada teman-teman yang belum sempat bergabung bahwa kegiatan kita adalah rutin yang nanti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka mensukseskan kegiatan kita di APSI Jawa Barat khususnya. Terima kasih, itu aja Bu Penti ya. Mudah-mudahan sampai akhir bisa disimak Bapak dan Ibu dan silakan ditanyakan nanti hal-hal yang memang belum dipahami dan silakan didiskusikan.
Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua kita ya, Ketua APSI Jawa Barat, Dr. Haji Ujang Syarif yang sudah menyampaikan ya harapan-harapannya ya ke depan. Mudah-mudahan eh, ini ya bahwa kegiatan webinar APSI Kamis Manis ya ini bisa terlaksana minimalnya 1 bulan sekali ya Pak. Kita laksanakan secara konsisten. Semuanya diharapkan membawa hal yang angin segar ya untuk kita semuanya di pengawas Jawa Barat, mendapatkan insight gitu ya. Kemudian tadi alhamdulillah sudah dijanjikan akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu untuk My ASN kita supaya bisa update gitu ya pengembangan profesi kita sebagai pengawas. Nah, nanti kita bisa masukkan ya. Walaupun ini harusnya memang ada JP-nya ya Pak. Nanti mungkin ada semacam penugasan supaya JP-nya itu terasa benar-benar ya, bukan hanya sekedar 2 jam tetapi JP sekian gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada penugasan mandiri misalnya ya, supaya nanti secara legal bisa enak ya, misalnya ketika kita dapat sertifikat kemudian dengan JP yang sesuai misalnya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diusahakan ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya, 182 orang alhamdulillah sudah gabung ya. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan Kamis Manis APSI Jawa Barat yang sangat kita banggakan ini. Nah, selanjutnya karena sudah hadir di tengah-tengah kita ya narasumber kita, yaitu tadi ya Bapak Irfan Hidayat. Nah, beliau adalah sangat luar biasa sekali ya. Bapak kasih mau berbagi ya dengan kita semua dalam kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan masih banyak di antara kami ya, misalnya ketika mengisi itu bagaimana banyak kesalahan gitu, ada yang tidak masuk, ada yang misalnya sinkronisasinya sulit, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali kendala-kendala yang yang kita temui. Nah, oleh karena itu kepada narasumber hebat kita secara teknis akan disampaikan bagaimana dan seperti apa. Kepada Bapak Irfan Hidayat dipersilahkan untuk memberikan paparannya. Dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih Bu Dr. Fenty ya. Suara saya jelas, Bu? Jelas Bapak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Dr. Fenty. Sebenarnya saya bukan kasih ya Bu ya, tapi pengawas SMP. Hanya mungkin di APSI kemarin ada informasi, insya Allah ditambahkan mungkin ya sebagai bagian dari APSI Provinsi Jawa Barat, bagian dari peningkatan karir dan juga kenaikan pangkat Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu kegiatan kita hari ini mungkin akan berkaitan dengan tupoksi saya nanti ke depan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, di hari yang cerah ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin APSI Jawa Barat setelah ikut sudah dua kali salam dulu melaksanakan kegiatan sama Docan. webinar ini yang kedua. Ditinggalin sama Mudah-mudahan Pak. terus berlanjut Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu terus bisa bersama dalam meningkatkan kompetensi dan juga berbagi informasi di webinar ini Bapak dan Ibu. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu dan itu juga kayak gitu host anu disada di luar ibu nih berbagi kedengar terlebih gitu dahulu suarana kemana terkait materi yang akan Ya, eta gitu. disampaikan. Insya Allah yang akan dibahas hari ini adalah pengelolaan kinerja untuk ASN Bapak dan Ibu ya di kinerja BKN. Baik itu untuk pengawas, kemudian tadi ada titipan juga kalau bisa dibahas mungkin untuk kepala sekolah dan juga guru. Hanya yang pada kesempatan kali ini mungkin yang lebih akan dimunculkan Bapak dan Ibu step by step-nya itu untuk yang pengawas dan juga untuk guru, karena untuk kepala sekolah kebetulan saya belum menyiapkan dan juga belum minta berbagi kepada kepala sekolah terkait dengan nanti langsung teknis dalam pemanfaatannya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja di kinerja BKN ini merupakan aplikasi kinerja yang
sistemnya ini lebih mudah Bapak dan Ibu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ini kinerja BKN Iya teh mulai bluetoothnya itu 2020. kedengar. Kemudian pengenalan kinerja ini dilaksanakan Jadi dia kan secara daring nasional di tutupan negara lagi. kita di Indonesia. Iya iya satu Dengan bluetoothnya kinerja pengalihkan ini, mana, pelaporan dan jadi evaluasi kinerja ASN jadi lebih sederhana Bapak dan Ibu ya. Dan juga memudahkan pengguna dalam melakukan penilaian dan memanfaatkan hasil yang akurat dalam waktu yang singkat. Dengan aplikasi kinerja dari BKN ini juga transparansi terkait dengan peningkatan dapat terlihat secara jelas Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akuntabilitas dan penilaian kerja dapat terlihat bagaimana nama ieu ya. semua wilayah Robot. Indonesia. Kemudian utama dari manfaat aplikasi kinerja ini yaitu untuk meningkatkan ASN Kenapa? Karena proses penilaian ini bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian Ibu ngagedekeun mana? Di dia juga sekarang Bapak dan Ibu, kinerja ini langsung terintegrasi tidak hanya dengan Maya ASN atau SIASN, juga terintegrasi dengan ruang GTK, terutama untuk kepala sekolah dan guru Bapak dan Ibu. Juga pengawas diintegrasikan dengan ruang GTK. Nah, kemudian manfaat juga dalam pengembangan karir dimudahkan Bapak dan Ibu, yang dalam artian secara aplikatif kita bisa mengetahui tanpa harus menghitung secara manual, baik sistem terbantu bagaimana poin kita ataupun tahapan kita apakah sudah bisa langsung untuk naik pangkat atau naik jabatan. Dengan adanya sistem kinerja BKN ini bisa terlihat secara mudah Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya Bapak dan Ibu? Nah, kita mengakses ke ASN digital Bapak dan Ibu ya. Saya akan langsung praktik saja Bapak dan Ibu agar lebih terlihat jelas bagaimana pemanfaatan aplikasi kinerja BKN ini. Di bulan Desember yang lalu kita sudah menyelesaikan pengenalan kinerja di ruang GTK, terutama untuk pengawas dan juga guru Bapak dan Ibu ya. Nah, di bulan Desember ini kita pastikan bahwa untuk penilaian periode 2025 ya, saya kembalikan dulu, kita sudah mendapatkan predikat kinerjanya Bapak dan Ibu. Baik itu untuk pengawas, kepala sekolah ataupun guru. Jadi di Bapak dan Ibu di akun masing-masing di ruang GTK-nya pastikan bahwa predikat kinerja tahun 2025-nya ini sudah muncul Bapak dan Ibunya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini merupakan hasil penilaian kita Bapak dan Ibu ya. Dan akan muncul berhasil dan sudah tampil di kinerja. Ada beberapa kasus bahwa hasil predikat kinerja ini tidak bisa dikirimkan Bapak dan Ibu ke kinerja BKN. Bisa terlihat informasinya di bawahnya Bapak dan Ibu. Namun pada umumnya yang belum terkirim datanya, biasanya ini ada perbedaan. Yang pertama, perbedaan unit organisasi. Kemudian yang keduanya perbedaan jabatan, misalnya di sini Simpendik, namun di kinerja BKN-nya sudah berubah menjadi, masih tetap menjadi seorang guru misalnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika dikirim akan gagal karena perbedaan jabatan. Jabatan di ruang GTK-nya sebagai pengawas misalnya, kemudian di kinerja BKN-nya masih sebagai seorang guru Bapak dan Ibu, sehingga predikat kinerja ini tidak akan terkirim ke kinerja BKN. Nah, setelah kita memastikan hasil penilaian kinerja di kinerja ruang GTK ini Bapak dan Ibu, yaitu penilaian kinerja tahun 2025, baru kita bisa mengakses ke ASN digital kinerja BKN. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke laman asndigital.bkn.go.id. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa login atau masuk dan klik masuk Bapak dan Ibu ya. Nanti akan diminta username dan passwordnya Bapak dan Ibu ya.
username dan password. Username-nya nih, passwordnya pada umumnya ada yang menggunakan nick kalau masih yang lama, atau yang terbaru sudah dirubah tergantung dengan masing-masing Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti kita klik sign in, kemudian akan diminta one time code OTP ya. OTP ini akan dikirim ke aplikasi autentikator yang disimpan di HP Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa OTP-nya? Maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengakses ke ASN digital ini. Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu bisa mereset MFA-nya Bapak dan Ibu atau multi factor authentication. casan dek param teh. Nah, bagaimana cara meresetnya Bapak dan Ibu? Mari kita Pangacaskeun heula. kembali lagi ke halaman awal ASN digitalnya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Salat deh. Kemudian nanti klik login. Nah, tadi kita klik masuk. Kalau misalnya kita lupa OTP-nya atau multi-factor autentikatornya, Bapak dan Ibu bisa klik reset di sini. Reset di sini juga tidak hanya lupa OTP-nya, Bapak dan Ibu tidak dapat diakses OTP-nya, juga bisa mereset password Bapak dan Ibu ya. Jadi kita klik resetnya. Jadi nanti akan ada dua Bapak dan Ibu. Ada reset password. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa passwordnya, tadi NIP, misalnya dengan NIP setelah diinputkan tidak bisa diakses. Bapak dan Ibu lupa, maka bisa mereset sendiri Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah diklik reset password di sini, Bapak Ibu harus menginputkan NIP Bapak. Captcha-nya di sini yang sesuai ya Bapak dan Ibu. Sama halnya seperti untuk yang reset MFA, multi-factor autentikatornya, nanti masukkan NIP-nya dan captcha-nya. Misal saya masukkan NIP saya 907 2009 21004 9 ZPN. Nah, kita inputkan captcha-nya, kemudian kita cek ya. Nah, setelah dicek Bapak dan Ibu, sistem akan meminta alamat email yang terdata di SIASN Bapak dan Ibu atau di MyASN Bapak dan Ibu. Nanti silakan Bapak dan Ibu diinputkan ke sini, kemudian klik kirim kode, maka kode akan dikirim ke email Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lupa emailnya, ataupun emailnya ternyata yang terdata di sini berbeda dengan yang Bapak Ibu ketahui, maka kode ini akan terkirim ke email yang lama. Supaya bisa diupdate, maka Bapak dan Ibu harus langsung ke BKPSDM Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara mandiri untuk mengganti email MyASN atau SIASN ini. Jadi kalau Bapak Ibu emailnya berbeda dengan apa yang ditampilkan di sini, sehingga tidak bisa kita kirimkan kodenya, maka Bapak dan Ibu harus mengunjungi ke BKPSDM masing-masing agar email yang terdata di SIASN atau di MyASN-nya bisa diganti Bapak dan Ibu ya. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu nanti buka aplikasi autentikatornya 699-82. Oke. Ya, sudah masuk. Apa cirinya sudah masuk? Maka nama Bapak dan Ibu sudah muncul di sini. Nanti akan ada tambahan fitur kalau tadi login dan layanan dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekarang sudah ada 4. Layanan seleksi CSN, layanan individu, layanan manajemen ASN instansi, dan layanan pendukung Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengakses ke kinerja BKN, Bapak dan Ibu masuk ke layanan individu ASN. Nah, di layanan individu ASN ini akan ada 5 menu. Menu My ASN, kinerja, ASN karir, IDIS, pengajuan banding, ASN BPSN. Yang kita akses adalah layanan kinerja Bapak dan Ibu ya. Kita buka di tab yang baru. Maka seperti inilah tampilan untuk kinerja BKN-nya Bapak dan Ibu. Di sebelah kiri akan ada 6 menu utama.
profil, SKP, tim kerja, angka kredit, persetujuan PAK, tekad keberatan. Menu ini akan aktif sesuai dengan jabatan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sebagai pegawai, maka yang aktif ini hanya profil, kemudian SKP, dan angka kredit saja. Jadi hanya 3 menu. Tapi kalau Bapak dan Ibu berlaku ataupun berperan sebagai pimpinan, misalnya kepala sekolah atau kepala dinas, di sini kepala sekolah mungkinnya Bapak dan Ibu, maka tim kerja, persetujuan PAK, dan tekad keberatan ini akan muncul di akun Bapak dan Ibu, ya, seperti itu. Nah, di menu profil di sebelah kanan ini Bapak dan Ibu ada data pribadi, ada data atasan, ini atasan Bapak dan Ibu, ada list pegawai yang bersama-sama dalam satu unor dengan Bapak dan Ibu, kemudian ada list pegawai bawahan, ini akan aktif kalau Bapak dan Ibu sebagai pimpinan, dan klaim pimpinan unit kerja adalah Bapak Ibu mengklaim pimpinan unit kerja. Nah, kalau Bapak dan Ibu di SMP Cianjur misalnya sebagai kepala sekolah dan masih berstatus sebagai pegawai, maka agar Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan fitur-fitur sebagai pimpinan, maka harus klaim pimpinan unit kerja. Tinggal klik di sini, maka Bapak dan Ibu akan menjadi pimpinan unit kerjanya. Kalau misalnya sudah ada pimpinan, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengklaimnya. Maka misalnya di kepala sekolah Cianjur, ada kepala sekolah yang lama yang belum melepas klaim pimpinannya. Ketika Bapak dan Ibu mengklik klaim pimpinan, maka Bapak dan Ibu tidak bisa berperan sebagai pimpinan. Artinya pimpinan yang lama itu harus melepaskan dulu, ya, melepaskan pimpinan unit kerja. Nanti tulisannya tombolnya berbeda. Di sini namanya lepas pimpinan unit kerja, ya, Bapak dan Ibu. Nah, pastikan data semua di profil ini sudah sesuai dengan data terkini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya masih belum sesuai, Bapak dan Ibu bisa klik sinkron SI ASN, Bapak dan Ibu, ya. Klik sinkron profil SI ASN, kemudian nanti setelah muncul data Bapak dan Ibu, klik OK, Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengedit manual, bisa di sini ada edit profil. Edit profil dilakukan untuk mengubah kalau misalnya Bapak dan Ibu dirasa ada yang belum sesuai. Di bagian apa? Di bagian unit kerja dan golongan ruangnya, Bapak dan Ibu, ya. Oke, setelah selesai profil Bapak dan Ibu, menu selanjutnya adalah menu SKP, Bapak dan Ibu, ya. Di sebelah kiri ini ada menu SKP. Di SKP ini nanti akan ada daftar SKP Bapak dan Ibu mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Pastikan Bapak dan Ibu lengkap sampai dengan tahun 2025, berarti harus ada 2023, harus ada 2024, harus ada 2025. Di sini tercatat 2023, kenapa saya ada 2? Karena ada mutasi yang terjadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya dalam tahun yang sama Bapak dan Ibu misalnya mutasi atau promosi dari guru menjadi KS, maka SKP-nya pasti akan memiliki 2 Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama periode saat jabatan pertama kali, kemudian periode saat mutasi setelah dilakukan Bapak dan Ibu, ya. Nah, di SKP ini Bapak dan Ibu nanti ada 3 submenu Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama ada detail SKP, ada matrik peran hasil, dan ada penilaian Bapak dan Ibu. Di detail SKP ini merupakan sasaran kinerja kita selama menjadi pegawai Bapak dan Ibu, ya. Tergantung dengan jabatannya di periode 2025 ini, karena jabatan saya sebagai pengawas sekolah,
maka sasaran kinerja ini adalah sasaran kinerja sebagai pengawas sekolah, Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini data-data yang muncul. Kalau misalnya datanya masih belum sesuai dengan data profil tadi, baik itu data Bapak dan Ibu sebagai pegawai dan juga data pejabatnya, misalnya data guru dan data kepala sekolahnya masih belum sesuai, maka bisa diklik muat ulang, ya. Baik nama, nih, pangkat, ataupun jabatannya, ataupun honornya. Kalau misalnya belum sesuai, nanti bisa klik muat ulang. Dengan catatan bahwa di menu profil tadi, datanya ini sudah disinkronkan ataupun sudah sesuai, Bapak dan Ibu, ya. Jadi sinkronkan dulu di menu profilnya. Kita klik muat ulang, maka data yang tersimpan di profil tadi akan menjadi acuan untuk pengisian data di sini, Bapak dan Ibu. Di sini merupakan data SKP kita, dan di tahun ini mungkin di beberapa dinas sudah mulai mengumpulkan, ya, Bapak dan Ibu, SKP dan penilaian kinerjanya ataupun predikat penilaian kinerja untuk ASN, P2KP-ASN-nya. Nanti kita bisa cetak, Bapak dan Ibu. Untuk SKP ini dicetaknya karena periodenya di tahun 2025, maka kita simpan di bulan Januari antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 31, Bapak dan Ibu. Untuk tanggal silahkan bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan masing-masing atau Badan Kepegawaian masing-masing, Bapak dan Ibu, ya. Untuk titik mangsa masing-masing daerah, Bapak dan Ibu, bisa jadi berbeda, ya. Nah, untuk di SKP ini nanti yang pasti paling lambat adalah tanggal 31 Januari. Jadi tidak mungkin lebih dari tanggal 31 Januari, Bapak dan Ibu, ya. Ini untuk SKP ini. Nah, ini yang menu pertama di SKP, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian menu yang keduanya adalah matrik peran hasil, Bapak dan Ibu, ya. Nah, matrik peran hasil ini merupakan bagian yang akan muncul kalau Bapak dan Ibu ditugaskan sebagai tim kerja oleh atasan Bapak dan Ibu, tapi pada umumnya di sekolah ini tidak diisikan, ya, atau tidak digunakan, Bapak dan Ibu, untuk matrik peran hasil. Nah, menu yang ketiganya adalah menu penilaian. Ini mohon maaf, jaringannya agak terlambat, ya, Bapak. Nah, di menu penilaian. Menu penilaian, Bapak dan Ibu, akan ada dua bagian. Yang pertama adalah penilaian, hasil penilaian Bapak dan Ibu sebagai pegawai, ya, atau Bapak dan Ibu nanti memantau, menilai bawahan Bapak dan Ibu, misal kepala sekolah, ya. Di penyelaksanaan kinerja ini untuk melihat Bapak dan Ibu bagaimana atasan kita menilai kita sebagai pegawai. Nah, kemudian di menu pemantauan dan evaluasi adalah untuk melihat bawahan kita, misalnya kepala sekolah, untuk melihat bagaimana nilai bawahan Bapak dan Ibu, ya. Nah, di penilaian ini kita pastikan bahwa sudah ada periode final atau periode akhir tahun, ya, Bapak dan Ibu. Diabaikan untuk penilaian periodik bulanannya. Kalaupun kosong tidak jadi masalah. Yang pasti adalah di penilaian finalnya ini harus ada, Bapak dan Ibu. Penilaian periodik ini bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat kalau misal Bapak dan Ibu ternyata di bulan Juni memenuhi angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Maka agar bisa mengklaim angka kredit, pastikan bulan Juninya sudah muncul nilainya. Nah, untuk saya sendiri karena pengawas di Kabupaten Cianjur tersinkronkan hanya di 2 periode.
periode Mei pada saat mulai sinkron dengan Simtendik Bapak dan Ibu dulu, dan di periode final tadi setelah mengirimkan di penilaian kinerja di ruang GTK Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian arsip atau dokumen yang harus dicetak Bapak dan Ibu, nanti ada form penilaian dan dokumen evaluasi kinerja. Selain itu pula, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengirimkan data Bapak dan Ibu ini ke SIASN ya, atau ke MySN, agar apa yang menjadi angka kredit Bapak dan Ibu dan juga predikat kinerja Bapak dan Ibu nanti akan muncul di ASN Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Nanti bisa kita lihat di update data. Kemudian di sini akan ada riwayat predikat kinerja Bapak dan Ibu ya. Riwayat kinerja Bapak dan Ibu. Ada dua, ada riwayat SKP, ada riwayat kinerja. Untuk riwayat SKP ini sampai dengan tahun 2022 ya Bapak dan Ibu. 2021 Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian untuk kinerja mulai dari pak integrasi ini mulai dari 2022 ya sampai dengan tahun 2025. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu ini sudah lengkap dan sudah terkirim ke sini. Kalau misalnya belum muncul di sini, maka nanti bisa kirim ke SIASN. Bagaimana kalau misalnya ternyata predikat kinerja yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu ternyata masih belum sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu ataupun kenyataan Bapak dan Ibu ya penilaian. Misalnya ternyata nilainya cukup atau kurang Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa mengajukan keberatan di sini sebagai pegawai. Jadi pegawai yang merasa predikat kinerjanya tidak sesuai nanti bisa mengajukan keberatan. Nah, pengajuan keberatan ini Bapak dan Ibu dilakukan paling lambat 14 hari setelah pejabat memberikan nilai. Jadi setelah Bapak dan Ibu mensinkronkan penilaian finalnya di sini. Nah, titik mangsa sampai dengan boleh mengajukan keberatan ini ataupun masanya itu 2 minggu atau 14 hari Bapak dan Ibu. Karena ini sudah lebih dari 14 hari Bapak dan Ibu, maka saya tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan predikat ini ya. Oke. Nah, setelah selesai dengan penilaian ini Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah kita mengklaim angka kredit Bapak dan Ibu. Angka kredit ini merupakan hitungan ataupun kalkulasi Bapak dan Ibu konversi dari predikat kinerja ke angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Jadi angka kredit ini akan muncul untuk ASN PNS ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk P3K ini tidak akan muncul angka kreditnya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara mengklaim angka kredit Bapak dan Ibu? Nah, pastikan bahwa angka kredit Bapak dan Ibu ini sudah lengkap dari awalnya Bapak dan Ibu ya. Mulai dari pak integrasinya, kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pencantuman gelar ataupun S2-nya atau S3-nya Bapak dan Ibu nanti bisa menjadi konversi angka pendidikan Bapak dan Ibu ya. Silakan bisa diajukan ke DKPST masing-masing. Nah, nanti untuk angka kreditnya sama seperti halnya kinerja, dimulai dari tahun 2022, 2023, 2024 sampai dengan 2025. Nah, 2024 saya ada dua. Kenapa? Karena di bulan September saya mengklaim untuk kenaikan pangkat di bulan September Bapak dan Ibu. Sehingga di bulan Oktober dan Desember hanya tersisa perolehan 9,75. Kemudian di periode Januari sampai September hanya 18,75 Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana cara mengklaim angka kredit ini Bapak dan Ibu? Untuk mengklaim angka kredit
nanti Bapak dan Ibu klik tambah. Ya. Nah, kemudian pilih tahunnya, Ya. Bapak dan Ibu. Kak Mimin Pilih makan. tahunnya, kemudian pilih SKP-nya, kemudian nanti pilih periodenya. Di sini saya tidak muncul yang akhir tahun ataupun periode lainnya. Kenapa? Karena sudah saya klaim angka kreditnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya belum diklaim angka kreditnya, maka periodenya akan muncul. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang ternyata belum mengklaim, tapi tetap periodenya tidak ada? Nah, itu terjadi karena penilaian finalnya belum selesai. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu kalau misalnya untuk yang PNS ya Bapak dan Ibu, ternyata setelah memilih SKP, tahun dan juga periodenya tidak muncul Bapak dan Ibu ya. Ini bisa dilakukan dengan cara Bapak dan Ibu nanti klik sinkron SKP-nya Bapak dan Ibu. Kebetulan untuk pengawas tidak ada, sedikit saya tampilkan untuk yang guru ataupun yang kepala sekolah. Kalau yang guru dan kepala sekolah nanti akan ada tombol sinkron ruang GTK Bapak dan Ibu ya. Jadi berbeda dengan pengawas sekolah, untuk kepala sekolah dan guru, ini ada tombol sinkron ruang GTK. Nanti silahkan klik sinkron ruang GTK-nya, kemudian periodenya, bisa jadi sinkron daftar SKP ruang GTK-nya kalau Bapak dan Ibu tidak mutasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada PLT dan rotasi, maka Bapak dan Ibu harus diklik sinkron PLT dan data SKP rotasinya. Sehingga apa yang dilakukan Bapak dan Ibu di ruang GTK ini bisa terbaca di kinerja BKN. Setelah selesai sinkron SKP-nya, Bapak dan Ibu lakukan sinkron penilaian di ruang GTK-nya. Nah, di sebelah sini, di menu penilaian, nanti klik sinkron penilaiannya, kemudian sinkron data penilaian final ruang GTK. Ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah klik sinkron data penilaian ruang GTK, akan muncul seperti ini. Predikatnya bagaimana, nanti silakan klik OK ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai dengan sinkron tadi, baru Bapak dan Ibu mengajukan kembali, mengklaim kembali angka kreditnya Bapak dan Ibu ya. Angka kreditnya, SKP-nya dipilih, kemudian periodenya. Setelah diisi periodenya, pastikan datanya ini sudah sesuai. Pengajuan angka kreditnya nanti sudah sesuai, ada berapa bulan, kalau full berarti 12 bulan, kalau sudah dipakai sebagian, misalnya tinggal 3 bulan lagi sebelumnya sudah dipakai, maka akan 3/12 ya Bapak. Jumlahnya ini sesuai dengan bulan yang akan diklaim oleh Bapak dan Ibu ya. Tempatnya di kabupaten masing-masing, tanggal SK-nya disesuaikan dengan informasi dari kepegawaian daerah masing-masing ya. Kalau misalnya muncul pas bisa untuk angka kredit, maka jangan lupa dicentang untuk naikkan pangkatnya. Tapi kalau misalnya belum, tidak usah dicentang. Ternyata untuk ininya memenuhi. Sebagai sampel yang Mas, kebetulan belum mengklaim, saya akan cobakan untuk ajukan angka kreditnya. Ini 2022 kita tambahkan tahun 2023. Kebetulan Pak Supriyatman ini di wilayah dampingan belum mengklaim angka kreditnya Bapak dan Ibu ya. Nah, periodenya akhir tahun. Kita pastikan datanya ini sudah sesuai. Nah, pengajuan angka kreditnya nanti akan ada bulan dan bulan. Kemudian ada angka kredit di sini Bapak dan Ibu. 284 Bapak dan Ibu ya. Kebutuhan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat ini 100, berarti sebenarnya ini sudah melebihi angka kredit yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Jadi sudah bisa untuk naik karena golongannya adalah golongan guru ahli muda, golongan 3C, maka akan naik pangkat ke 3D. Ya, jadi hanya naik pangkat saja, maka tentang kenaikan pangkatnya Bapak dan Ibu. Ya.
Sudah itu klik OK, nanti berkas-berkas dan seterusnya bisa diajukan ke dan kepegawaian daerah masing-masing. Untuk sekarang periode kenaikan pangkat ini setiap bulan ya Bapak dan Ibu. Untuk bulan Januari mungkin sudah terlewat karena paling lambat kemarin tanggal 5 untuk naik nanti bulan Februari Bapak dan Ibu ya. Nah paling untuk TMT 1 Maret ini paling lambat di daerah masing-masing pada umumnya sebelum tanggal 15 ya Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk klaim angka kredit. Selanjutnya setelah diajukan angka kredit, maka kalau guru itu disetujuinya oleh kepala sekolah angka kredit ini. Kalau pengawas disetujuinya oleh kepala dinas. Nah, di menu pimpinan, baik itu kepala dinas atau kepala sekolah, maka persetujuan PHK ini akan muncul Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti pengajuan PHK dari bawahan kita, apalagi untuk kepala sekolah, nanti akan ada statusnya di sini, status pengajuan, aksinya silahkan dilihat. Kalau sudah sesuai datanya maka bisa disetujui agar nanti bisa dicetak dan diunggah di bagian menu angka kredit tadi ya. Nah menu yang terakhir ini ada menu rekap keberatan Bapak dan Ibu ya. Nah menu rekap keberatan ini adalah tadi pegawai yang merasa ternyata hasil dari penilaian kinerja oleh atasan ini tidak sesuai, akan muncul di sini keberatannya. Silahkan yang bisa melakukan ataupun mohon tenararoskeun cete ya siap nuhun berperan sebagai pimpinan kepala sekolah. Siap. Baik Bapak dan Ibu, demikian terkait dengan bagaimana teknis pemanfaatan kinerja BKN untuk pengelolaan kinerja untuk ASN, baik itu pengawas ataupun kepala sekolah dan juga guru ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih mendalam di sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Ibu Dr. Fenty ya. Silakan. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Bapak sudah berbagi praktik baik ya. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah sudah banyak yang terbantu tadi ya, sudah langsung ngerjain katanya Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya tentu saja banyak penasaran ya Bapak Ibu semuanya terkait pengerjaan Ekin ini ya. Nah silahkan kami berikan kesempatan untuk di sesi pertama. Dipersilahkan kepada para penanya ya, baik melalui kolom chat ataupun langsung raise hand. Nah sudah ada Bu Sri ya yang raise hand. Baiklah Pak Irfan, di sini sudah ada Bu Sri. Silahkan Bu Sri untuk menyampaikan ya pertanyaannya, tanggapannya. Bunda Nur ini udah diitukan belum? Bunda Sri sudah dibuka itu mute-nya? Nah, kalau Bunda Sri belum terhubung, di sini juga sudah ada dari Carlab Kadisdik Wilayah 1 Jabar. Dipersilahkan Bapak. Sebelum itu Bu Sri belum bisa itu ya. Belum bisa terhubung di. Terima kasih. Ya, silahkan. Bu Dr. Fenty. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Irfan yang luar biasa. Kita sejawat, kita sebagai pengawas. Kebetulan kami di jenjang SMK, hanya kami di pengelolaan kinerjanya di sana belum sampai tuntas Pak Irfan. Jadi di dalam perencanaan itu suruh dicek aja. Untuk yang approve bahwa kita itu harus di apa namanya itu kan dicek, kemudian siapa yang atasan kita itu apakah di KCD atau di provinsi itu yang sebagai apa pelaksananya begitu, sehingga kami sampai hari ini sudah menanya di KCD juga belum, kemudian di provinsi juga katanya sudah di KCD, jadi masih ditimbang, tapi ternyata Pak Irfan sudah duluan kan gitu. Jadi luar biasa ini Pak Irfan, kita apresiasi sehingga kami belum bisa melanjutkan ke kinerja itu.
Nah, sehingga karena awalnya belum bisa, ya otomatis kesananya juga masih belum bisa. Khawatir nanti ini akan terkendala dalam kenaikan pangkat kami. Begitu. Apakah saya terkendala itu karena ini atau emang ada hal yang emang betul dari sisi klaim angka kreditnya masih kurang. Itu Pak Irfan, terima kasih. Mohon Ya. ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih dengan Pak siapa ya Pak? Dengan Pak Carlap, Pak Irfan. Pak Carlap. Oke, Pak Carlap. Baik, Pak Carlap. Kembali dulu ya. Bu Fenty bagaimana? Ya, baik. Silahkan Bapak langsung saja ditanggapi dari Pak Carlap. Oke, ya. Baik, Pak Carlap, untuk pengawas SMA, SMK mungkin ya Pak ya, yang pengawas provinsi. SMK Pak Irfan. Betul. Kalau tidak salah untuk dari tahun kemarin juga ruang GTK yang saya lihat gitu ya belum bisa dioptimalkan langsung ke Ekin BKN ya Pak ya. Jadi Ya, untuk pengawas SMA SMK ini pengisian kinerjanya jadi ada 3 sebenarnya ya di ruang GTK. Kemudian betul. kinerja yang disiapkan oleh Yang di Provinsi Jawa Barat, ya. satu lagi pengelolaan kinerja. Tiga. Betul, Pak. Ya, baik, karena tiga-tiganya merupakan kewajiban, terutama untuk pengawas SMK dan SMA. Ya. Yang pertama kaitannya dengan kalau yang kinerja dari provinsi kaitannya dengan TPP pastinya ya Bapak dan Ibu, karena Ya. pembuktian bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pengawas, maka terkait dengan TPP-nya ini melalui pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh provinsi. Hanya memang betul Pak, saya sendiri juga belum bisa menjawab terkait dengan pimpinannya ya. Saya sendiri kurang, berarti memang harus ditanyakan, Bapak sudah menanyakan ke KCD-nya. Informasi dari rekan saya yang pengawas SMA SMK sama apa kasusnya. Jadi masih menunggu kira-kira ini pimpinannya yang jadi pimpinan di kinerja BKN-nya siapa. Hanya secara hierarki seharusnya ini adalah kepala dinas provinsi. Betul, seharusnya kepala dinas provinsi, karena yang namanya pengawas di kabupaten pun sama, itu langsung di bawah kepala dinas pendidikan. Jadi nanti langsung atasan pejabat penilaiannya adalah bupati. Kalau Bapak berarti atasan pejabat penilaiannya adalah gubernur. Oleh karena itu meskipun di KCD masing-masing, karena di kami pun ada kodik masing-masing lah bahasanya mungkin ya, ada kodik masing-masing, jadi atasannya itu adalah kepala dinas provinsi. Sampai saat ini di kinerja BKN-nya apakah sudah muncul Pak nama atasannya? Nah, itu belum dicek lagi Pak. Yang pasti kita sudah akses ke kinerja BKN sudah, ASN itu hanya belum sampai menjelajahi. Karena ya anggap saja bahwa kita belum sampai ke situ gitu kan, belum maksimal begitu karena belum disinkronkan kan gitu antara kinerja ini kan ngaitnya ke kinerja gitu Pak gitu. Betul. Langsung ya, nanti mungkin Pak Carla bisa masuk ke kinerjanya, kemudian ke menu profilnya dan memastikan bahwa data atasannya ini udah kepala dinas provinsi ya Bapak dan Ibu untuk pengawas SMK. Kalau misalnya masih belum, nanti di menu profilnya di sini Bapak dan Ibu di data pribadi silakan sinkron SI ASN ya. Bagaimana kalau misalnya setelah diklik sinkron SI ASN masih belum sesuai, Bapak dan Ibu cek di My ASN-nya. Nah, di My ASN-nya dilihat di profil, nanti akan ada jabatan di sini Bapak dan Ibu, pastikan sudah sesuai, dan posisi Bapak dan Ibu. Nah, nanti posisinya UNOR ini yang akan berpengaruh Bapak dan Ibu. Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Maka UNOR inilah yang menjadi atasan Bapak dan Ibu, ya. Iya, betul. UNOR di sini. Seperti itu ya, Pak Carla. Iya. Mudah-mudahan Baik, Pak, secepatnya nanti diselesaikan. Oke, baik. Makasih Pak Irfan atas pencerahannya ya. Sama-sama, Pak Carla. Baik, terima kasih Pak Carla. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ya dieksekusi arahan dari Pak Irfan. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya Pak. Tetap semangat. Baik. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Pak Carla yang sudah bertanya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan melihat di sini ya ada Pak Wawan Ridwanto. Pak Wawan Ridwanto, cek sound.
Nah, sudah ada Bu Siti Romlah juga ya, yang kami lihat ada Bu Elis Heni Herlina, ada ini yang Tes, ya, silahkan tes Ibu. Bu. Ya, Halo, halo. halo, Bu silakan Bu. Ferdi, bagaimana Ya, suaranya bagus. ya silakan bagus Bu. Bu Siti Romlah dari Karawang, Oke, siap. dia Ya, dipersilahkan Ibu. ya. Terima kasih Bu moderator, Bu Dr. Ferdi. Terima kasih juga pencerahannya luar biasa ya Pak Irfan ya. Eh, dengan tadi yang dikeluarkan kinerja kita sudah mengerjakan. Yang saya tanyakan adalah di ekibnya pada ekib BKN boleh saya tampilkan boleh Pak? Ekib saya Ya. bisa boleh Pak? Silakan Mau Ibu. menampilkan yang Bu Romlah ya? Iya, iya yang punya saya karena di saya di tingkat itu masih merah Pak. Oke, Boleh. saya akan make Oke, contact ini dulu buat Bu. di sini Pak bisa ya? Sebentar Bu. Ya. Sebentar diatur dulu sama Pak Irfan, Pak Bu, supaya Ibu bisa share screen. Oke, ini bisa Bu. Oke, silakan Bu. Silakan. Bisa. Ya, bisa. Sudah terlihat ya Pak? Dalam proses Bu, tapi sudah mulai muncul. Ya, OTW ya Pak. Ya. Bu Siti Romlah has started sudah. Nah, udah Bu, udah terlihat. Oke, siap. Nah, saya dilihat bisa Pak ini. Sudah. Ibu Siti Romlah, kepala sekolah mungkin ya Bu ya? Saya pengawas Pak. Oh, pengawas. Pengawas. Ya, di situ di data SKP-nya itu belum final merah ya Pak. Tapi itu apa langsung bisa dikirim ke CISN? Oh ya. Untuk penilaian organisasinya mungkin Bu ya, predikat kinerja organisasinya belum final ya. Oke, saya akan atau periode finalnya belum muncul Bu. Coba dicek di SKP-nya. Ya. Sedikit agak patah-patah sih Bu ya ke saya. Sama nggak ke Bu Dokter Ferdi ya? Ya, terputus-putus suaranya Bu, kayaknya sinyalnya itu. Sama terputus. Oke, silahkan Bu. Dapat saya tangkap. Oke. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, untuk oke, dipahami. Siap, Bu. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya ke Bu Siti Romlah ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan dari Bu Siti Romlah terkait dengan di menu penilaian, Bapak dan Ibu ya. Di menu penilaian, di bagian capaian organisasinya ini belum final. Bahkan beberapa daerah ini belum muncul nilainya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya ini tidak begitu berpengaruh untuk klaim angka kredit bagi pegawai ya Bapak dan Ibu. Jadi sambil menunggu Bapak dan Ibu masih bisa melanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi finalisasi capaian organisasi, kalau Bapak Ibu satuan pendidikan atau sekolah, maka yang
menentukan predikat kinerja organisasi atau capaian organisasi adalah kepala dinas. Jadi di ruang GTK akan ada bagian di kepala dinas ini predikat kinerja organisasi atau PKO. Nah kemudian kalau misalnya kita sebagai pengawas di dinas, maka yang akan menilai capaian organisasinya adalah BKPSD masing-masing atau melalui bupati yang kepanjangannya melalui BKPSDM, Bapak dan Ibu. Jadi dinas-dinas yang ada di kabupaten ini capaian organisasinya, ya, capaian organisasinya ini akan dinilai ataupun akan difinalkan, akan dikirimkan oleh BKPSDM-nya masing-masing, Bapak dan Ibu, melalui BKPSDM-nya masing-masing. Nah, kenapa bisa ada yang sudah muncul atau belum? Ini karena beberapa daerah pegawainya ini sudah hampir seluruhnya predikat kinerja organisasi udah ada. Ya. Ini muncul Pak. Nah, capaian kinerja organisasinya meskipun sekarang udah ada ya. Sudah ada. Iya, sudah ada. Meskipun belum final, Bapak dan Ibu, jadi bisa dicatat. Tidak jadi masalah. Ini ada spesialisasi ada, Pak. Betul, finalisasi nanti dilakukan oleh BKPSDM, Bapak dan Ibu. Iya. Terus kalau Bapak Ibu lihat kalau itu berjalan di ASN. Meskipun belum final, tetap silahkan kirim ke SIASN. Karena yang dikirim ke SIASN hanya predikat kinerja Bapak dan Ibu ya. Predikat kinerjanya, baik itu praktik kinerjanya ataupun perilaku kerjanya. Jadi yang 3 kolom pertama ya, yang akan dikirimkan ke My ASN Bapak dan Ibu. Betul. Nanti yang evaluasi bisa Pak, kerja-kerja. Yang ada gambar hurufnya itu loh. Ada gambar depan register ya. Pertanyaannya kurang jelas Bu, mohon maaf. Putus-putus. Iya. Aku dicek aja ya, gambar register. Terima kasih banyak ya. Ya, sami-sami Bu. Nanti silakan cek di MyASN-nya ya, Bu Siti Roma. Baik, terima kasih ya Bu Siti Romlah. Nanti berlanjut katanya di chat ya Pak, karena terputus-putus suara Ibu ya. Baiklah, kita lanjut. Di sini sudah banyak juga yang raise hand, dan kami ingatkan kepada seluruh partisipan, link absen sudah kami bagikan ya, link presensi webinar sudah kami bagikan di kolom chat. Dipersilakan untuk mengisi link absen yang sudah kami bagikan. Selanjutnya kita beralih pada penanya yang lain ya. Di sini ada Ibu Yutarsi, ada Pak Wawan, ada Pak Atep. Nah, dipersilahkan siapa terlebih dahulu? Bu siapa? Pak Wawan, Bu Yutarsi atau Pak Atep, silahkan. Nah, izin Ibu, saya. Ya, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, saya kan kemarin tuh di bulan Juni baru peralihan dari guru ke pengawas. Nah, di pengolahan kinerja itu tidak bisa sinkron ke kinerja BKN gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua, guru-guru P3K yang baru itu juga tidak ada menu sinkron di kinerja BKN-nya. Mohon pencerahannya, hatur nuhun. Ya, kami baik, untuk yang diangkat di bulan Juni pengawas itu yang pertama terkait dengan cut off di Sintendik ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk di Sintendik ini ada waktunya ketika harus menginputkan. Di kami di Cianjur kemarin pengawas yang baru diangkat itu baru bisa masuk di bulan November di Sintendiknya, sehingga bisa mengakses ruang GTK, kinerja ruang GTK di bulan November Bapak dan Ibu. Karena di bulan November ini sudah mendekati akhir, by system masih tercatat sebagai guru di kinerja BKN-nya. Kami berupaya untuk bisa mengakses, tapi di MyASN-nya sudah sesuai, hanya untuk pengelolaan kinerjanya karena masih ada tombol sinkron ruang GTK, karena sinkronisasi dengan tim tendiknya di bulan November dan mengalir bulan Desember,
supaya tetap terjaga kinerjanya diupayakan tetap dilaksanakan meskipun statusnya masih sebagai seorang guru ya. Kemudian sekarang sedang dalam proses bersama BKPSDM agar di bulan November yang Desember yang menjadi pengawasnya ini bisa diinputkan ataupun bisa disesuaikan Bapak dan Ibu. Tapi predikat kinerjanya di final ini sudah muncul merupakan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan P3K yang tidak muncul sinkron ruang GTK? Tombol sinkron ruang GTK ini diaktifkan oleh BKPSDM, Bapak dan Ibu ya. Diaktifkan dan dinonaktifkannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi ke bagian kepegawaian daerahnya masing-masing. Kalau misalnya Bapak dan Ibu contoh yang P3K yang baru diangkat bulan Juni kemarin, ternyata tidak ada sinkron ruang GTK, maka untuk kedepannya agar bisa ada sinkron ruang GTK diaktifkan akunnya. Nah, bagaimana dengan yang saat ini ternyata masih belum muncul di beberapa sekolah di kabupaten kami, tetap melaksanakan di kinerja BKN hanya diisi secara manual terlebih dahulu langsung di kinerja BKN. Jadi membuat perencanaan, membuat SKP-nya, kemudian pengisian rencana aksi, bukti dukung dan penilaian itu oleh kepala sekolah dilakukan langsung di kinerja BKN. Karena apa? Karena tidak ada tombol sinkron ruang GTK atau bahkan ketika kirim SKP dari kinerja ruang GTK ke kinerja BKN ini tidak bisa ataupun nomor ID pegawai tidak ditemukan ataupun gagal kirim seperti itu. Oleh karena itu di kinerja BKN-nya dilakukan secara manual. Seperti itu, Bu Yutarsi. Baik, Bu Yutarsi sudah dijawab ya oleh Pak Irfan. Selanjutnya kita beralih pada penanya berikutnya. Silahkan Pak Wawan atau Pak Atep Apendi ya, dipersilahkan kepada Pak Wawan Ridwanto atau Pak Atep Apendi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, untuk mencetak SKP yang guru-guru misalkan dicetak oleh kepala sekolah, tapi dicetaknya lewat akun kepala sekolah saja, misalkan nggak masuk ke akun guru masing-masing, itu bisa atau tidak? Terima kasih. Oke, ya. Saya akan tampilkan kebetulan untuk yang atasan tidak ada Bapak dan Ibu sebagai sampel ya. Jadi Bapak dan Ibu pencetakan ini bisa dilakukan di akun masing-masing ataupun langsung dicetak melalui pimpinannya Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini tampilannya secara umum. Nah, kalau misalnya mau mencetak SKP Bapak dan Ibu, nanti di SKP ini Bapak dan Ibu ya, kalau nanti sebagai pimpinan, kemudian di detail SKP ini Bapak dan Ibu ini yang cetak sendiri Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau yang sebagai pimpinan ini berbeda lagi, seperti hanya yang penilaian, nanti ada tombol cetak SKP yang bisa dilihat oleh pimpinan Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk evaluasi dan juga penilaian Bapak dan Ibu bisa dicetak di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini penilaian bawahan, karena saya tidak ada bawahannya jadi tidak muncul. Ya, bisa dicetak di akun bawahan di guru masing-masing atau langsung di pimpinannya. Untuk yang pimpinan aksesnya nanti ke penilaian. Kemudian kalau Pak Wawan ya, kalau saya ini pertanyaan Pak Wawan ya. Apakah berperan sebagai kepala sekolah, Pak? Halo, Pak.
Jadi untuk bisa mengakses di akun Halo Pak Wawan. Silakan Pak. Ya nggak apa-apa. Pak Wawannya ada nggak Bu ya? Takutnya Pak Wawan bisa Ridwanto, langsung ini dari Pak Irfan Pak mau konfirmasi terlebih dahulu. Jackson, Pak Wawan. Kayaknya terlempar mungkin ya Pak Wawan. Ya Pak Atep. Oh Pak ya. Atep. Pak Atep. Aduh mohon maaf. Pak Atep. Oh ya. Pak Atep, ini Pak Irfan akan konfirmasi terlebih dahulu. Cek sound Pak Atep. Boleh di chat juga di sana. Itu ya, belum ada Cobain respon. Pak Atep di unmute. Baik. Itu Nah, tuh mic-nya mati, gak bisa dipencet, Pak. Oke, ya, siap. Silahkan. Mangga Pak Saya Atep. sebagai guru, Pak. Oh, sebagai guru. Tapi kemarin tuh bertanya kepala sekolah tuh katanya bisa enggak kalau dicetaknya lewat akun kepala sekolah saja. Bisa ya. Jadi menunya ke yang tadi. Kepala sekolahnya masuk nggak jadi? Nanti mungkin Pak Atep bisa menyampaikan informasinya ya Pak Atep. Ya baik. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Jadi untuk mengaksesnya nanti Pak Atep, kalau misalnya mau mencetak mau mencetak SKP guru-guru gurunya, masuk ke SKP Bapak dan Ibunya ya, kepala sekolahnya ke SKP di sini, kemudian nanti ke penilaian ya, Nah kemudian di sini di pemantauan dan evaluasi ya, kemudian ada di periode yang akhir atau akhir tahun. Yang final. Yang final. Nanti klik penilaian bawahan. Nah, satu-satu dicetaknya ya. Nanti cetaknya satu-satu, nanti muncul siapa. Misalnya Irfan Hidayat. Nanti ada cetak form penilaian, ada cetak dokumen evaluasi kinerja. Ini untuk yang akhir. Untuk SKP-nya, nanti di menu SKP-nya. Ya, seperti itu. Pada ini. Oke. Ya baik Pak, terima kasih informasinya. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Atep. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand ya. Pak Wawan, kemudian Bu Siti Nuraini. Nah, dipersilahkan. Baik. Saya Pak Wawan, Bu. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum, hatunun, Assalamualaikum. Ini Bu, pas PLT bulan Desember ada peralihan. Itu bulan Desember. Nah, di akun Ekin saya itu nggak bisa masuk yang baru gitu Bu, masih tetap yang lama, padahal di GTK-nya udah yang baru Bu. Di PLT-nya jadi ada dua gitu kan, ada di bulan Desember itu ada peralihan PLT, di saya itu ada dua. Nah yang sekolah yang baru itu nggak bisa masuk ya, padahal di ruang GTK-nya udah yang baru gitu Pak. Mohon solusinya Pak Irfan. Siap. Bapak bisa berbagi layar? Oh, mohon maaf Pak, saya pakai HP nggak bisa berbagi layar Pak. Oke, pakai HP ya. Iya. Nah, jadi kasus Bapak adalah di bulan Desember ini ada PLT Pak ya? Iya. Ya, Ada peralihan PLT Pak. Peralihan PLT. Bapak dari PLT menjadi PLT lagi gitu Pak? Iya, betul. Oke, berarti nanti PLT-nya ada dua ya. Di kinerja BKN-nya nanti akan ada tiga SKP berarti ya bahkan. Iya, ada tiga definitif. Ada yang definitif, SKP 1 yang PLT sesuai periode tapi ya. Kemudian SKP PLT yang kedua yang di bulan Desember ini. Iya, betul Pak. Untuk penilaian finalnya ini hanya akan muncul di yang definitifnya saja Pak, di kinerja BKN. Jadi yang PLT-nya ini tidak akan muncul. Di PLT-nya ini paling hanya sampai dengan Bapak dan Ibu menjabat di periode sampai dengan menjabat sebagai PLT-nya. Contoh misalnya di sekolah 1 sampai bulan November. Iya, betul Pak. Dengan bulan November. Nah di bulan Desembernya PLT yang kedua, maka yang di PLT 1 ini bulan Desembernya tidak akan ada penilaiannya.
Yang ada di bulan Desembernya saja. Tapi finalnya tidak akan ada di kedua-duanya. Finalnya hanya akan ada muncul di yang definitifnya saja. Seperti itu Pak Wawan. Ya. Kalau untuk guru-gurunya Mas, untuk gurunya Pak Irfan, lalu salahnya ini untuk guru-gurunya. Untuk guru-gurunya itu yang finalnya ke saya nggak ada. Yang baru nggak ada ke saya gitu ya. Yang lama masih ada. Yang baru tidak ada finalnya Pak. Kepala untuk unit kerja yang baru, kepala sekolah yang baru, yang definitif atau yang PLT Pak? Yang PLT, yang Untuk definitif udah lengkap ya. Yang PLT yang tidak muncul ya. Yang PLT yang baru tidak muncul final untuk finalnya. Sudah. Tapi di ruang GTK itu udah yang baru gitu. Apakah sudah disinkronkan belum Pak? Udah disinkronkan untuk guru-gurunya udah. Lalu untuk guru-gurunya ada satu ya kasusnya tadi udah ditanyakan yang P3K tahun 2024 itu nggak ada sinkron BKN-nya gitu. Untuk yang 2024. GPK kayaknya tidak ada betul. GPK. Iya betul. Ya, kasus yang sama tadi ada kepala sekolah yang seperti itu. Jadi yang